Zaman saya tahun 99, tahun 2000-an itu HP ya durungan buru-buru HP. Terus untuk acara konsolidasi yang salah silaturahmi masih pakai apa ya, peta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rekan dan rekanita Ibnu Intermetu maupun simpatisan dari NU semuanya, mudah-mudahan panjenengan semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita di New podcast yang diselenggarakan atau diagendakan oleh Majelis Alumni dari anak cabang Tukuturi, Majelis Alumni Ibnu khususnya. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini bisa membawa sebuah cerita, sebuah pengalaman yang mana para pemirsa bisa mengambil hikmahnya. Seperti yang kita ketahui bahwa podcast ini adalah untuk mewawancarai para alumnus Ibnu khususnya dari anak cabang Tukuturi, dan mungkin untuk selanjutnya barangkali bisa meluas sampai ke cabang kabupaten juga. Baiklah, sholawat dan salam kita akan bersama kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Oke, para rekan semuanya dan pemirsa, untuk pertemuan atau wawancara kali ini di tempat ini sudah hadir salah satu alumnus atau mungkin pembesar dari anak cabang Tukuturi. Beliau adalah rekan Burhanuddin Setiawan, di mana beliau adalah salah satu pengurus anak cabang di zamannya, berangkat dari Terangi Grogol kemudian masuk ke anak cabang dengan berbagai macam pengalamannya. Langsung saja kita wawancarai, kita langsung bertemu. Assalamualaikum Mas Burhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, baik, saya akan langsung pertanyaan yang pada pertama. Mungkin untuk perkenalan beliau sedikit ya, barangkali nanti setelah ini nanti ada perkenalan lanjutan. Beliau adalah Burhanuddin Setiawan, berangkat dari Ranting Grogol kemudian masuk ke anak cabang Tukuturi. Untuk pertanyaan pertama, rekan Burhan, pertama kali panjenengan ikut Ibnu di Ranting Grogol itu kapan kira-kira, kemudian atas dasar motivasi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan kita, pemirsa yang saya hormati, sebelum saya menjawab pertanyaan dari rekan saya, rekan seperjuangan, rekan Sugeno, marilah kita panjatkan puji syukur. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka, rembuk bareng berkaitan dengan perkembangan NU ataupun perkembangan Ibnu IPPNU untuk saat sekarang. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, yaitu kapan dan awal mula mengikuti Ibnu, waktu itu kalau nggak salah tahun 1998 kita kiprah di remaja masjid. Awal mula kita kenal remaja masjid kurang lebih tahun 1998. Ternyata di situ dari pimpinan anak cabang Tukuturi, kalau nggak salah tahun itu dipegang oleh
rekan Mustafa dari Kademangaran dan rekanita Siti Kamilah dari Sutrapranan. Awal mula itu kita terjun di Ikatan Remaja Masjid Grogol, dan di situ ada rekan sebelum saya, yaitu rekan Andi Suwadi, Budi Santoso, dan yang lainnya mengajak saya untuk ikut serta andil dalam mengembangkan IPNU di Ranting Grogol. Dan syukur alhamdulillah pada waktu itu antara tahun 98-99 kita mulai gabung sedikit demi sedikit. Nah, awalnya memang sedikit menjenuhkan ya. Ya bahasa Tegaleke maning-maning masa berjanji maning-maning tahlil lah begitu, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Nang masjid wis tahlil berjanji, nang IPNU tahlil maning berjanji maning, padawannya seperti itu. Namun berjalannya waktu kita nambah teman, nambah saudara, nambah kanca ya, semakin banyak, khususnya di Kecamatan Tukuturi, mulai sedikit-sedikit tertarik, dan sampai di titik lima kalau nggak salah tahun 2002 di Ranting Grogol ada acara latihan kader muda IPNU ataupun Lakmut bertempat di SD Negeri Grogol. Dan waktu itu lebih menjadi motivasi saya untuk semakin ingin mengikuti IPNU, khususnya di pimpinan anak cabang Tukuturi. Mungkin sedikit sambil berpikir mengulas memori lah, eling-eling maning kayongena tahun 2002. Jadi tahun 2002 pada saat itu di Ranting Grogol udah mulai dipercaya untuk menjadi tuan rumah lagi. Mungkin seperti itu Mas Beno, rekan Beno, awal kita mulai di IPNU Grogol. Secara struktural jabatan apa saja yang pernah panjenengan alami, mulai dari ranting sampai ke anak cabang sampai terakhir Anda mengikuti itu, memegang jabatan apa saja? Kalau di jabatan mungkin ya saya mungkin senengnya nengguri. Jadi jabatan pertama kalau nggak salah di kepengurusan rekan Subeno sendiri, saya selaku, kalau nggak salah saya selaku bendahara di awal kepengurusan Ranting Grogol itu saya masuk di bendahara, dan di tahun 2002 itu ada Lakmut serta konferensi anak cabang. Saya juga masuk di jajaran kepengurusan harian bersama rekan Munawir dari Depong Wetan, juga duduk di bendahara. Adapun untuk di Ranting berarti bendahara, setelah itu asis, terus saya megang di kepengurusan Ranting tahun 2002 atau 2003 lah, mungkin tahun itulah, bersama dengan rekanita Widiati kalau nggak salah. Iya, Widiati. Itu antara tahun 2002-2004 kalau nggak salah. Kemudian di anak cabang terakhir karir di wakil ketua mendampingi rekan Samsul Rizal dari Sutrapranan. Setelah itu beranjak tahun 2003 sampai 2005 terakhir itu saya sudah, awal 2005 saya sudah berkeluarga, jadi mulai menurun dan sampai sekarang ya seperti inilah, menjadi nggak
terlalu jauh setelah Ibnu, saya nggak terlalu jauh masuk di Ansor dan sebagainya, cuman sedikitlah andil di NU Ranting Grogol mulai awal tahun 2021 2022 ini. Mungkin itu. Ya perlu diketahui rekan-rekan bahwa Mas Burhan ini sekarang sudah menjabat posisi sebagai Ketua Tanfid NU Ranting Grogol. Intinya dia memang sudah jauh-jauh dari akarnya, yaitu dari Ibnu sampai sekarang sudah menjadi Ketua Dewan Tanfid NU Grogol. Lalu ingin tahu kisahnya Mas Burhan, artinya suka duka panjenengan ketika mengikuti dari Ibnu itu, walaupun ya saya tahu, saya juga merasakan sendiri kebanyakan sukanya lah daripada duka. Paling enggak, kalaupun ada nggak sukanya itu enggak sukanya di mana, terus kemudian apa, atau intinya kegagalan apa, baik dalam bentuk pribadi maupun program ketika mengikuti Ibnu, dan apa hikmahnya? Untuk di Pradi Ibnu sedikit banyak sukanya, intinya banyak sukanya, banyak manfaatnya. Adapun kegagalan memang setiap organisasi apapun ya, dalam bentuk apapun, memang saya yakin ada kegagalannya. Cuman dibandingkan dengan manfaatnya, yang jelas untuk Ibnu banyak manfaatnya. Adapun untuk kegagalan apa sih ya? Ya kayaknya untuk kegagalan ada beberapa program yang mungkin nggak sampai tercapai. Itu mungkin satu rasa kurang puas. Kadang-kadang kita memang membuat program terlalu tinggi, terlalu banyak, jadi waktunya nggak, sedangkan di kepengurusan cuma 2 tahun nggak tercapai atau nggak realisasi semua, jadi kurang maksimal gitu itu. Adapun untuk dukanya, untuk kesini pasca pemilu legislatif langsung, itu memang saya mundur teratur itu di tahun 2005. 2005 biasanya untuk Ibnu itu biasanya kalau mau dijadikan ketua, kalau nggak ngumpet ya lari. Dan pada saat itu di tahun 2005 di pimpinan Sabang sendiri untuk ketua Ibnu, bahasa Tegaliknya gue ayahan, sampai ada acara open house. Waktu itu kejadian di Kecamatan Warurejo. Itu ada intinya untuk pencalonan ketua itu niat bukan sosial murni, tapi untuk sebagai batu loncatan agar dikenal rakyat, agar dikenal di Kabupaten Tegal untuk melangkah ke legislatif lah, DPR bahasanya seperti itu. Jadi itu memang yang saya tidak suka itu berarti semakin kesini semakin hilang di kegiatan sosial. Niatnya bukan, kegiatan sosialnya ada, cuma niatnya semakin kesini semakin bukan murni sosial, malah kebanyakan murni mencari pamor, mencari suara lah, mungkin seperti itu Mas. Jadi semakin kesini semakin tantangannya semakin luar biasa. Untuk sosialnya, murni sosial kayaknya semakin sedikit, dan hiburan buat rekan-rekan serta rekanita kita rubah lah, kita kembali ke bahasanya hitoh NU, untuk bisa untuk kegiatan sosialnya murni lah lillahi ta'ala, membesarkan dalam tanda kutip Ibnu IPPNU dan kata pribadi Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi kita niatnya kita gantilah,
kebanyakan sekarang yang saya teliti numpang lah, numpang urip ya, numpang cari nama di organisasi IPNU mungkin seperti itu. Iya, memang rekan kita bisa dipungkiri ya, artinya semakin kesini kepentingan masing-masing personal dari anggota organisasi nggak menutup kemungkinan untuk semua organisasi ya, bukan IPNU saja, memang sudah masuk ke lingkaran dunia politik. Artinya masing-masing orang memang kebanyakan punya kepentingan, di mana ikut IPNU, di mana ikut organisasi yang lain, tapi dengan satu tujuan, nanti besok saya akan ada sebuah rencana untuk ke jenjang sebuah politik. Tapi saya nggak mau masuk ke situ, artinya kita cuma bisa berusaha berniat untuk menggali ya, artinya pengalaman-pengalaman apa saja yang diberikan dari alumnus IPNU untuk kemudian kita wawancarai, kemudian kita bikin sebuah semangat, artinya kita bikin sebuah perbandingan gimana sih IPNU tahun awal 90-an, tahun 2000-an dibandingkan dengan IPNU yang sekarang. Apakah gampangnya istilahnya lebih banyak manfaat yang mana, artinya lebih kelihatan loh, artinya setiap niat orang-orang itu memang awalnya nggak kelihatan, tapi ketika sudah berjalan beberapa tahun kemudian semua orang pada tahu, oh berarti si A ikut hanya untuk sebuah kepentingan. Terima kasih atas penjelasannya Mas Burhan. Kemudian mungkin saya juga ingin tahu ya pandangan dari Mas Burhan terkait perbedaan program maupun perjalanan ya, artinya IPNU dulu yang waktu jenengan waktu ikuti, di mana waktu itu masih belum ada HP, ya ada sih ada, cuman baru segelintir orang yang bisa mempunyai ya, sampai dengan kepemimpinan IPNU yang sekarang, mulai dari ranting maupun anak cabang yang pada zaman ini memang sudah dipenuhi dengan dunia media. Artinya pandangan-pandangan pandangan itu seperti apa? Untuk IPNU yang sekarang dengan berjalannya, dengan semakin canggihnya teknologi, harusnya secara logika semakin solid, semakin manfaat, semakin mudah untuk berkomunikasi ya. Zaman saya tahun 99, tahun 2000-an itu HP ya turungan puru-puru HP. Terus untuk acara konsolidasi yang secara silaturahmi masih pakai apa ya, pit ya. Iya, kata-kata bahasa Indonesia pakai sepeda lah ya, kata-kata. Tapi alhamdulillah pada saat itu kesemangatan sangat luar biasa, sampai hampir setiap malam pemikiran kita lagi-lagi untuk konsolidasi di setiap ranting, setiap anak cabang, guna menyukseskan program-program kerja yang ada. Untuk IPNU yang sekarang, kembali saya tadi katakan, sangat dipermudah dengan yaitu tadi HP, ada grup alumni IPNU, grup kepengurusan, grup ini, grup itu. Namun memang ada kelemahannya, kita jarang ketemu ya, cuma ketemu di HP, disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang makin banyak di grup. Akhirnya di IPNU kadang-kadang kurang konsolidasi ataupun kurang komunikasi. Zaman dulu kan kita setiap malam ya raketang karo ngeteh, karo megang, kita ngobrol-ngobrol, muncul ide-ide yang sangat-sangat bermanfaat. Untuk saat sekarang memang IPNU sekarang harusnya dengan dipermudah ataupun dengan teknologi yang semakin canggih, harusnya lebih luar biasa dalam tanda kutip untuk kegiatan sosialnya. Karena saya yakin untuk organisasi IPNU ya identiknya ya itu tadi, kegiatan sosial, kegiatan
pelatihan-pelatihan, kegiatan leadership yang ada ataupun kegiatan kepemimpinan guna kita pengkaderan yang terbawa kan di IPNU. Jadi untuk harusnya untuk kepemimpinan itu yang di zaman kata orang muda itu zaman apa milenial. Iya milenial. Harusnya lebih dipermudah lah, apalagi kita di HP ada Google ya, apa-apa serba Google, sangat dipermudah dengan zaman sekarang. Zaman dulu pan golek di DPR TB kudune buka lemari yang nyimpennya beneran ora ya kangelan luar biasa. Untuk zaman sekarang harusnya lebih jos, lebih hebat lah dari zaman yang tahun-tahun sebelumnya. Oke, tadi menceritakan sebelumnya atau ke belakang ya, artinya kita menceritakan yang dulu-dulu sejarah maupun perjalanan dunia. Sekarang saya mau mencoba mempertanyakan yang sekarang. Kalau boleh tahu nih Mas Burhan, masih sering silaturahmi dengan rekan-rekan yang dulu, yang itu dulu bareng, sering ketemu, atau mungkin sekarang hubungannya sudah masing-masing sendiri pribadi atau enggak? Kalau jenengan itu kok silaturahminya itu masih jalan apa enggak? Untuk masalah silaturahmi memang tadi yaitu kendala, ya bukan kendala ya, artinya ada komunikasi yang saya dikatakan ada HP ya, ada grup, akhirnya komunikasi kadang-kadang lewat HP, padahal itu salah. Memang dulu ada, kita bentuk sebuah jamiah ya, kalau nggak salah jamiah rotib setiap malam Ahad lain oleh alumni itu angkatan saya, seperti dari Mas Edi Jamroni Bandasari, dari Jamaluddin Depong Wetan, terus dari Pekauman Kulon Amin Nurmal ya, kita jalan, cuman berjalannya waktu, berjalannya kesibukan, kita punya keluarga, akhirnya cuman berjalan beberapa waktu, beberapa tahun lah. Itu memang kesini memang jarang, cuman komunikasi di HP memang ada, cuma kesini. Dan saya sangat setuju di sini membuat satu broadcast ataupun channel ya, channel untuk mengulas bahwa IPNU zaman dulu kayak gini, zaman sekarang kayak gini. Nanti kita mungkin manfaatnya bisa dibaca ataupun bisa sebagai sebagai penyemangat lah mungkin, ataupun sebagai pembanding untuk IPNU zaman sekarang. Memang zaman dulu ya benar-benar ada perjuangan pakai sepeda, terus door dari ujung, kalau dulu kan ujung sebelah barat ranting Dukuturi, ujung sebelah timur ranting Pengabdian. Itu kita pakai sepeda, dan alhamdulillah untuk tahun ini kayaknya hampir 18 desa IPNU IPPNU sudah terbentuk. Semoga bisa lanjut terus, bisa lebih besar di IPNU-nya, karena IPNU sangat penting sebagai barometer kemajuan NU yang akan datang, yaitu di IPNU yang sekarang 5 tahun, 10 tahun yang akan datang mungkin akan jadi pemimpin di NU ataupun di Ansor. Kalau di IPNU-nya dulunya leadership-nya bagus ya, nanti pada saat datanya waktu untuk memimpin di NU, di Ansor, saya yakin lebih bagus. Mungkin seperti itu Mas Bimo. Ya. Untuk sekarang kalau boleh tahu ya, ini hampir mendekati akhir wawancara. Sekarang tolong ceritakan kondisi yang sekarang, artinya kehidupan sekarang, dengan tinggal di mana, usahanya apa, istri berapa, atau mungkin sudah punya anak berapa. Kan barangkali penasaran. Kita kan maksudnya para pemirsa kan hampir semua orang
belum semua tahu. Jadi biar lebih mengenal, biar lebih enak lah untuk Ya, didalami. ini sekedar cerita dan sekedar motivasi saja bagi rekan-rekan yang mengikuti channel ini, bahwasanya untuk mengikuti IPNU ataupun IPPNU, saya merasakan sangat bermanfaat pada saat sekarang. Artinya pada saat sekarang, alhamdulillah saya sekarang punya istri satu, ya, juga dari mantan IPPNU, Rekanita Khairunisa dari Kademangaran. Kenapa saya bilang sangat bermanfaat? Karena di IPNU dulu kita belajar memanage segalanya, artinya memanage program, memanage waktu, memanage apa saja lah yang serba di planning, yang serba dibuat schedule. Dan itu kenapa saya katakan bermanfaat, yaitu bermanfaatnya di rumah tangga. Oke lah, kita bisa bisa aktif di NU ya, di Nahdlatul Ulama. Saya sekarang dipercaya sebagai ketua Tanfid Ranting Grogol, juga dasarnya dari IPNU dulu dipelajari memanage, mengelola program kerja dan sebagainya. Juga bermanfaat untuk kepemimpinan di pekerjaan. Untuk pekerjaan saya sebagai darane moni buruh ya bisa, darane mandor ya bisa. Kalau ya bahasa kerennya apa mikir owner ya. Iya. Apa itu? Owner. Berarti simnya kan pegawaian berarti. Nah, ya yang borong cuman tajwil. Alhamdulillah. Berkecimpung di dunia konstruksi baja. Ada baja berat, baja ringan, ataupun aksesoris rumah, pagar, pintu. Ya sedikit alhamdulillah berkat IPNU juga saya bisa memimpin satu perusahaan tergede, bukan perusahaan, bengkel lah, kecil-kecilan mungkin seperti itu ya, bisa membuat satu lowongan pekerjaan yang bermanfaat bagi yang mau bekerja sama dengan saya, yang mungkin contoh karyawan saya, alhamdulillah ya adalah walaupun sedikit, mungkin seperti itu. Jadi memang ikut IPNU itu memang saya katakan sangat luar biasa. Itu di luar saya mendapatkan istri di IPNU, itu ya lebih besar lagi yo. Iya. Ngomong-ngomong komentar jenengan loh, maksudnya pendapat jenengan ada dikotomi bahwa IPNU itu sebagai ajang cari jodoh. Menurut jenengan gimana? Ya memang tidak dipungkiri, memang kita tidak dipungkiri, tapi saya pikir positif juga sih ya. Dan IPNU didapat IPPNU, dan bukan cuma di IPNU dan di IPPNU saja, terkadang di pondok pesantren ataupun di organisasi yang lain juga seperti itu. Jadi memang ya sangat-sangat wajar walaupun jangan jadikan tujuan utama. Jangan dijadikan nyawa melu IPNU benole anakku bojo sing ayu, bojo sing jangan seperti itu. Jadi intinya ya itu tadi mendidik kita menjadi pemimpin, walaupun tingkat keluarga, walaupun tingkat sekup perusahaan yang sangat-sangat kecil, mungkin seperti itu. Jadi sangat-sangat bermanfaat. Jadi saya berpesan untuk rekan-rekan yang sekarang berkecimpung di IPNU, IPPNU, terus semangat, terus berjuang, belajar, bertakwa, mungkin moto itu dijalankan, mungkin seperti itu ya. Seperti itu mungkin Mas Bro. Ya, mungkin sebatas itu, artinya sementara itu dulu pertanyaan-pertanyaan dari saya.
mungkin barangkali masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain yang sampai hari ini belum kita sempat gali terhadap diri seorang Burhanuddin Setiawan. Mungkin untuk channel-channel berikutnya atau episode selanjutnya barangkali nanti bisa disambung. Sementara itu dulu, terima kasih Mas Burhan atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan bisa bermanfaat bagi para pemirsa, khususnya para ibnu yang sekarang, bisa memberikan semangat, bisa memberikan support, artinya bisa membayangkan loh gimana sih dulu ibnu sengsarane kayak apa, angelnya kayak apa, sing tuku-tuku di tengah pengabdian tinggal ngerti, tapi bisa remojo, bisa program jalan. Dongengnya saya harus lebih jalan lagi karena tinggal sudah ada media. Iya. Dan mungkin itu saja percakapan pada kesempatan hari ini. Saya selaku host masih banyak sekali kekurangan dan masih ingin selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.